Benarkah memikirkan dia membuatnya memikirkanmu kembali? Jika kamu ingin mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis. Banyak masyarakat percaya bahwa pikiran memiliki energi tertentu, di mana energi ini bisa mempengaruhi pikiran ataupun perasaan orang lain. Ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus, ada kemungkinan kalau dia juga bisa merasakannya, atau bahkan balik memikirkanmu. Mungkin kamu gak akan percaya, tapi mungkin kamu harus mendengar beberapa teori atau sudut pandang ini. Karena boleh jadi, alasan kamu tidak percaya akan hal ini disebabkan minimnya pengetahuan yang terkait dengannya. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, mari kita bahas lebih dalam. 1. Hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Law of Attraction menyatakan bahwa pikiran adalah energi, dan energi ini dapat mempengaruhi realitas di sekitar kita. Ketika kamu memikirkan seseorang secara intens, pikiranmu mulai memancarkan frekuensi tertentu yang beresonansi dengan energi mereka. Konsep ini didukung oleh keyakinan bahwa energi yang kamu kirimkan akan kembali kepadamu dalam bentuk perhatian atau perasaan serupa. Selain itu, memikirkan seseorang dengan fokus positif dapat mempengaruhi vibrasi hubungan antara kamu dan dia. Vibrasi ini menurut teori Law of Attraction memungkinkan pikiranmu terhubung dengan energi mereka di tingkat bawah sadar, sehingga menciptakan dorongan emosional yang membuat mereka mulai memikirkanmu tanpa alasan yang jelas. Ada juga konsep visualisasi kreatif, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Law of Attraction. Ketika kamu membayangkan interaksi atau kedekatan dengan seseorang, pikiranmu mulai menarik peluang atau situasi nyata yang membuat hubungan itu terjadi. Tanpa kamu sadari, tindakanmu yang dipengaruhi oleh pikiran ini menciptakan kehadiranmu dalam hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mereka mulai memikirkanmu kembali. Dalam esensinya, Law of Attraction mengajarkan bahwa energi yang kamu kirim melalui pikiran dan emosi, terutama ketika memikirkan seseorang, dapat menciptakan keterhubungan yang membuat mereka merasakan getaran itu dan memikirkanmu kembali. 2. Sudut pandang spiritualitas. Dalam spiritualitas, pikiran dianggap sebagai bentuk energi yang dapat mempengaruhi koneksi batin antara dua individu. Konsep telepati emosional sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana pikiran dan emosi yang kuat terhadap seseorang dapat terasa oleh mereka meskipun berada di tempat yang jauh. Pikiranmu dapat bertindak seperti sinyal yang mencapai mereka di tingkat energi atau spiritual, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memikirkanmu kembali. Beberapa tradisi spiritual juga percaya pada adanya ikatan jiwa atau koneksi karma. Jika kamu merasa sangat terhubung dengan seseorang, pikiranmu tentang mereka bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki hubungan batin yang dalam. Pikiran yang intens ini dapat membuka jalur energi yang membuat mereka mulai merasakan kehadiranmu di tingkat spiritual, meskipun mereka tidak menyadarinya secara sadar. Selain itu, ada konsep sinkronisitas yang sering terjadi dalam hubungan spiritual. Sinkronisitas ini dapat berupa kejadian tak terduga yang mengingatkan mereka tentangmu, seperti mendengar namamu, melihat sesuatu yang terkait denganmu, atau merasa rindu tanpa alasan yang jelas. Hal ini dianggap sebagai respon energi atau fokus pikiranmu terhadap mereka, yang menarik perhatian mereka kembali kepadamu. Dengan kata lain, dalam spiritualitas, ketika kamu memikirkan seseorang dengan energi cinta atau perasaan mendalam, koneksi batin tersebut bisa menjadi jembatan yang menghubungkan pikiranmu dengan mereka, sehingga mereka pun mulai memikirkanmu. 3. Sudut pandang psikologi. Dalam psikologi, fenomena ini bisa dikaitkan dengan efek framing, di mana ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus, pikiranmu secara tidak langsung mencari cara untuk membuat dirimu terlihat atau terasa hadir dalam kehidupan mereka. Bahkan melalui tindakan kecil seperti menyukai unggahan mereka di media sosial, menyebut nama mereka dalam percakapan, atau mencari perhatian mereka secara tidak sadar. Semua ini menciptakan tanda-tanda kecil yang dapat memicu mereka untuk memikirkanmu kembali. Selain itu, ini juga diperkuat oleh konsep teori penguatan diri,
Ketika kamu memikirkan seseorang, kamu cenderung mencari informasi atau situasi yang memperkuat keyakinan bahwa hubungan dengan mereka itu penting. Pikiran ini kemudian tercermin pada perilaku sehari-harimu, seperti perhatian ekstra atau usaha untuk tetap terhubung, yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka memikirkanmu juga. Lebih jauh lagi, menurut teori kognisi sosial, pikiran yang mendalam tentang seseorang seringkali membuat otak memunculkan skema atau gambaran mereka di pikiran kita. Skema ini berfungsi sebagai pola pikir yang kuat, dan ketika kamu fokus pada seseorang, kamu mungkin memancarkan isyarat sosial atau emosional yang secara tidak sadar ditangkap oleh orang tersebut. Akibatnya, mereka mulai memikirkanmu kembali sebagai respon alami terhadap getaran sosial tersebut. 4. Neurosains dan koneksi otak. Dalam neuroscience, pikiran tentang seseorang dapat memicu aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan. Ketika kamu memikirkan secara terus-menerus, otakmu memperkuat jalur saraf yang terkait dengan mereka, sehingga menciptakan pola keterhubungan yang semakin kuat. Studi tentang otak sosial menunjukkan bahwa hubungan emosional tidak hanya terjadi melalui interaksi fisik, tapi juga melalui persepsi dan fokus mental. Ketika kamu memikirkan seseorang dengan intens, otakmu mengeluarkan hormon seperti oksitosin, yang menciptakan rasa koneksi emosional. Jika hubungan emosional itu cukup kuat, hal ini dapat menciptakan efek sinkronisasi otak. Meskipun jarang terjadi, sinkronisasi ini memungkinkan dua individu memiliki pola aktivitas otak yang mirip, bahkan sama. Inilah yang membuat mereka tanpa sadar memikirkan satu sama lain. Lebih jauh lagi, fenomena ini juga bisa dijelaskan melalui teori respon emosional tidak sadar. Saat kamu memikirkan seseorang, tindakanmu, baik melalui komunikasi langsung maupun isyarat tidak langsung, dapat mempengaruhi cara otak mereka memproses informasi tentangmu. Contohnya, seseorang mungkin mulai mengingat kenangan tertentu bersamamu atau merasa tertarik untuk mengetahui kabarmu, yang pada akhirnya membuat mereka memikirkanmu kembali. Kesimpulannya, dari sudut pandang neuroscience, memikirkan seseorang dapat menciptakan pola keterhubungan saraf yang tidak hanya mengubah cara otakmu bekerja, tapi juga berpotensi mempengaruhi pikiran mereka melalui hubungan sosial dan emosional yang kuat. 5. Perspektif kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, memikirkan seseorang seringkali berdampak pada tindakanmu sehari-hari. Meskipun mungkin tidak kamu sadari, pikiran tentang mereka dapat mempengaruhi caramu berbicara, bertindak, atau berkomunikasi, yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan kehadiranmu dalam hidup mereka. Misalnya, kamu mungkin mulai lebih sering menghubungi mereka, menyukai unggahan mereka di media sosial, atau bahkan tanpa sengaja menyebut nama mereka dalam percakapan dengan orang lain. Tindakan kecil ini memiliki dampak besar. Menurut psikologi sosial, frekuensi interaksi, baik langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kemungkinan seseorang memikirkanmu. Bahkan jika kamu tidak berinteraksi secara langsung, perhatian yang kamu tunjukkan pada mereka melalui media sosial atau hal-hal sederhana lainnya dapat menarik perhatian mereka. Selain itu, kehidupan nyata seringkali memberikan bukti bahwa hubungan emosional yang kuat dapat membangun keterhubungan yang tak terlihat. Misalnya, jika kamu memikirkan seseorang dengan energi positif, seringkali mereka merasakannya secara emosional. Ketika kamu berbuat baik kepada mereka atau memberikan perhatian khusus, mereka akan lebih mudah mengingatmu dan mulai memikirkanmu kembali. Pada dasarnya, dalam kehidupan nyata, memikirkan seseorang tidak hanya mempengaruhi pikiranmu sendiri, tapi juga menciptakan kehadiran yang nyata dan tak kasat mata dalam hidup mereka. Dengan kata lain, pikiranmu dapat menciptakan peluang yang mendorong mereka untuk mulai memikirkanmu. Jadi, dilihat dari beberapa sudut pandang dan teori tadi, kita tentu bisa menyimpulkan bahwasannya ada kemungkinan kalau kita terus memikirkan seseorang, maka energinya dapat menggapai orang tersebut dan membuatnya balik memikirkan kita. Bagaimana? Apakah kamu percaya dengan penjelasan ini? Coba tulis pendapatmu.